semuanya, sampai datang kembali di course kita. Pada video kali ini, kita masuk ke topik yang sangat penting dalam statistika dan machine learning, yaitu inferensi statistik dan pengujian hipotesis. Nah, kenapa sih penting? Karena dalam dunia nyata kita itu hampir tidak pernah punya data seluruh populasi. Kita hanya punya sampel. Nah, tapi tetap harus membuat keputusan penting dari sampel yang kita punya. Nah, disinilah inferensi statistik berperan. Jadi membantu kita menyimpulkan sesuatu tentang populasi hanya dari data sampel. Nah, sih itu inferensi statistik. Inferensi statistik adalah proses menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Tujuannya adalah mengestimasi parameter populasi dan menguji apakah suatu dugaan atau hipotesis memiliki bukti yang cukup kuat. Nah, misalnya kita ingin tahu apakah kampanye iklan baru ini benar-benar meningkatkan penjualan atau tidak. Nah, kita tidak perlu mengecek seluruh transaksi, tapi cukup ambil sampel yang representatif saja, lalu gunakan inferensi untuk menjawabnya. Nah, untuk inferensi statistik ini memiliki 4 komponen utama yang harus kamu kenal. Yang pertama itu ada populasi, yaitu seluruh kumpulan elemen yang dikaji, lalu sampel, yaitu sebagian kecil populasi yang dianalisis, lalu parameter, yaitu nilai sebenarnya dari populasi, misalnya rata-rata populasi. Lalu statistik, yaitu nilai dari sampel, misalnya rata-rata sampel. Nah, ada dua jenis estimasi. Yang pertama itu ada estimasi titik, di mana estimasi titik ini satu nilai dan digunakan untuk memperkirakan parameter, misalnya mean sampel untuk mean populasi. Lalu selanjutnya ada interval kepercayaan atau confidence interval. Itu rentang nilai di mana parameter populasi kemungkinan besar berbeda. Catatan pentingnya, confidence interval tidak memprediksi nilai individu, tapi memprediksi parameter populasi seperti mean atau proporsi. Contohnya, confidence interval 95% berarti jika prosedur diulang berkali-kali, 95% interval yang terbentuk akan mengandung mean populasi. Lalu di sini ada rumus dari confidence interval ya. Oke, kita akan melihat contoh menggunakan Python. Oke, yang pertama di sini kita akan mencoba confidence interval menggunakan Python. Jadi dengan Python menghitung confidence interval ini bisa dilakukan menggunakan SciPy ya, atau rumus manual juga bisa. Nah, confidence interval ini membantu kita memahami ketidakpastian, terutama ketika dataset kecil. Ini sangat relevan dalam machine learning ketika validasi data dibatasi. Di sini kita import dulu ya untuk library yang kita pakai, itu ada NumPy dan SciPy. Dan di sini kita definisikan data dan mean-nya. Di mana ini yang data kita miliki, kita menggunakan confidence-nya itu 0,95 ya, tingkat kepercayaannya. Dan di sini kita coba print untuk mean. Dan di sini kita akan coba print. Dan outputnya menghasilkan rata-rata datanya itu 30. Dan confidence interval 95%-nya adalah 27,07 sampai 32,92. Artinya, kita 95% yakin bahwa nilai rata-rata populasi yang sebenarnya ada di antara 27,07 sampai 32,92. Jadi bukan berarti 95% peluang mean jatuh di range itu, tapi jika penelitian diulang berkali-kali, 95% confidence interval akan mengandung mean sebenarnya. Ya, selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis ini adalah mekanisme untuk menentukan apakah suatu klaim tentang populasi memiliki bukti yang cukup kuat atau tidak. Nah, berikut merupakan langkah umum pengujian hipotesis ya. Yang pertama, menyusun hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Lalu yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau alfanya, dan biasanya itu 0,05 atau 95%. Lalu selanjutnya, menghitung statistik uji, dan yang keempat, menentukan p-value-nya. Dan yang terakhir, membuat keputusan apakah tolak atau terima unknown. Nah, di sini terdapat jenis-jenis uji statistik ya. Pemilihan uji statistik ini bergantung pada jenis data dan tujuan analisisnya. Di sini ada
Z-test, ada t-test, ada per-t-test, ada chi-square test, dan juga ada ANOVA, di mana tujuan dari masing-masing jenis uji ini berbeda ya. Untuk Z-test sendiri itu mengetahui perbedaan mean jika variannya diketahui. Dan untuk t-test sama seperti z-test, tetapi ketika variannya itu tidak diketahui. Dan untuk per-t-test itu untuk dua sampel berpasangan. Dan untuk chi-square test itu untuk uji hubungan antar kategori. Dan untuk ANOVA membandingkan lebih dari dua kelompok. Oke, di sini kita mencoba menggunakan Python ya untuk uji T2 sampel. Di mana kita mempunyai grup A dan juga punya grup B. Dengan Python, kita bisa melakukan t-test dua sampel untuk melihat apakah rata-rata dua kelompok berbeda secara signifikan. Dapat outputnya di mana T statistiknya yaitu 3,68 yang menunjukkan seberapa jauh perbedaan antar kelompok dibanding variasi datanya. Dan untuk p-value-nya yaitu 0,003, di mana lebih kecil dari 0,05, yang artinya itu signifikan. Atau interpretasinya kita bisa menjelaskan dengan ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara grup A dan grup B. Perbedaannya ini bukan karena kebetulan. Oke, jadi misalnya kalau p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka perbedaannya itu signifikan. Dan kalau p-value lebih dari atau sama dengan 0,05, maka perbedaan itu tidak signifikan. Oke, selanjutnya, apa arti p-value? P-value adalah peluang menemukan data seperti yang kita punya. Jika H0 adalah benar. Jika P kurang dari 0,05, hasil dianggap signifikan secara statistik, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, namun signifikansi belum tentu penting secara praktis. Kita akan melihat visualisasi area penolakan H0. Oke, di sini adalah kodenya. Dan ini merupakan outputnya. Di sini ada area penolakan H0. Jadi grafik ini menampilkan distribusi normal standar. Garis putus-putus merah ini di minus 1,96 dan plus 1,96 adalah nilai kritis untuk alfa sama dengan 0,05 pada uji dua arah. Nah, area berwarna merah adalah daerah penolakan H0. Kalau nilai statistik uji kita atau t-test atau z-testnya itu jatuh pada area ini, maka H0 ditolak karena hasil terlalu ekstrem untuk terjadi hanya karena kebetulan. Dan lalu apa hubungan inferensi statistik dengan machine learning? Sebetulnya banyak ya dalam machine learning. Inferensi ini dipakai untuk yang pertama, evaluasi model. Apakah model baru ini benar-benar lebih baik atau hanya kebetulan? Dan yang kedua itu feature selection. Apakah fitur benar-benar punya pengaruh signifikan? Dan yang ketiga itu A/B testing digunakan dalam produk digital untuk menguji perubahan UI, rekomendasi produk, atau fitur baru. Misalnya, kita ingin menguji apakah fitur rekomendasi baru ini meningkatkan click-through rate. Nah, kita lakukan A/B testing. Kemudian melakukan uji hipotesis apakah peningkatannya ini signifikan atau tidak. Jadi, inferensi statistik ini memberi kita alat untuk membuat keputusan berdasarkan data sampel, bukan tebak-tebakan. Baik, sekian ya penjelasan mengenai inferensi statistik dan pengujian hipotesis. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya.